Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan teori behavioristik menurut Ivan Pavlov. Dan sebelum kami mempresentasikan teori tersebut, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diana Septriasa dengan NIM 240100150. Saya Nida Halimatus Sadiah dengan NIM 240100125. Saya Windy Juliasari dengan NIM 240100151. Saya Muhammad Maulid Haq, NIM 240100165. Oke, langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama adalah biografi Ivan Pavlov yang akan dibacakan oleh Nida. Ivan Pavlov lahir 14 September 1849 di Rusia. Meninggal pada 27 Februari 1936 di Rusia. Ivan Pavlov adalah seorang ahli fisiologi Rusia yang terkenal terutama karena pengembangan konsep refleks terkondisi. Dalam sebuah eksperimen yang sekarang klasik, ia melatih seekor anjing yang lapar untuk mengeluarkan air liur saat mendengar suara metronom atau bel, yang sebelumnya dikaitkan dengan pemandangan makanan. Ia mengembangkan pendekatan konseptual yang serupa yang menekankan pentingnya pengondisian dalam studi perintisnya yang berkaitan perilaku manusia terhadap sistem saraf. Dia dianugerahi hadiah Nobel untuk fisiologi atau kedokteran pada tahun 1904 atas karyanya tentang sekresi pencernaan. Selanjutnya yaitu konsep inti kepribadian yang akan dibacakan oleh Windy. Jadi saya akan menjelaskan tentang konsep inti kepribadian. Yang pertama ada conditioning klasik. Teori ini menunjukkan bagaimana stimulus netral dapat menjadi stimulus yang memicu respon tertentu setelah diasosiasikan dengan stimulus yang sudah ada. Yang kedua, stimulus dan respons. Teori ini menekankan hubungan antara stimulus atau perangsang dari lingkungan dan respon atau reaksi individu. Kepribadian dipandang sebagai hasil dari pola respons yang telah dipelajari melalui pengalaman. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Lingkungan memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian. Perilaku individu dipengaruhi oleh pengalaman dan pembelajaran yang didapat dari lingkungan sosial dan fisik. Yang keempat, pengulangan dan reinformance. Jadi pengulangan dan reinformance ini perilaku dan penggunaan reinformance atau pengaturan positif atau negatif dapat memperkuat atau melemahkan perilaku tertentu. Ini berkontribusi pada pembentukan kebiasaan dan karakter individu. Selanjutnya ada hakikat manusia yang akan dibacakan oleh Haq. Hakikat manusia. Menurut teori behavioristik Ivan Pavlov, hakikat manusia adalah makhluk yang perilakunya dapat dibentuk dan diubah oleh lingkungan. Teori ini memandang bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya. Pavlov juga memperkenalkan konsep classical conditioning, yaitu proses pembelajaran yang terjadi karena adanya asosiasi antara stimulus dan respon. Selanjutnya ada faktor penentu kepribadian yang akan dibacakan oleh Diana. Faktor penentu kepribadian. Faktor penentu kepribadian seorang tergantung pada respon atau stimulus yang diberikan oleh lingkungan. Struktur kepribadian Pavlov ini tergantung pada proses conditioning klasik, yaitu asosiasi antara stimulus netral dan stimulus tidak netral yang dapat mempengaruhi perilaku seorang. Selanjutnya ada dinamika kepribadian yang akan dibacakan oleh Nida. Dinamika kepribadian menurut Ivan Pavlov dapat dipahami dengan mempertimbangkan tingkah laku dalam proses belajar. Pavlov yakin bahwa kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan respon yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulus yang diberikan. Tingkah laku
responden dan operan. Tingkah laku responden atau responden behavior yaitu respon yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus secara spesifik berdasarkan respon yang diberikan. Seperti mengeluarkan air liur ketika melihat makanan. Terus, tingkah laku operan atau operan behavior, respon yang dimunculkan organisme tanpa adanya stimulus spesifik yang langsung memaksa terjadinya respon itu. Organisme dihadapkan kepada pilihan-pilihan respon mana yang akan dipakai untuk menggapai suatu stimulus. Struktur kepribadian dari Pavlov ini tergantung kepada respon atau stimulus yang diberikan oleh seseorang. Semakin besar stimulus atau penguatan yang diberikan, maka respon yang diterima juga akan semakin kuat. Selanjutnya ada perkembangan kepribadian yang akan dibacakan oleh Diana. Perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian menurut teori behavioristik Ivan Pavlov dapat dipahami dengan mempertimbangkan tingkah laku dalam hubungan yang terus-menerus dengan lingkungan. Pavlov, seorang behavior dari Rusia, mengembangkan teori conditioning klasik dan operan yang menjelaskan bagaimana tingkah laku dapat dipelajari dan diubah melalui penguatan dan penghapusan. Selanjutnya ada implikasi terhadap BK yang akan dibacakan oleh Hak. Implikasi BK bahwa teori ini dapat digunakan untuk memahami dan mengubah perilaku individu. Menurut Pavlov, perilaku individu dapat dikondisikan melalui proses asosiasi stimulus dan respon. Dalam konteks BK, teori ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi stimulus yang mempengaruhi perilaku individu dan mengembangkan strategi untuk mengubah perilaku tersebut. Misalnya, jika seorang siswa memiliki perilaku yang kurang baik seperti tidak mau belajar, maka guru BK dapat menggunakan teori Pavlov untuk mengidentifikasi stimulus yang mempengaruhi perilaku tersebut dan mengembangkan strategi untuk mengubah perilaku siswa tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Vindi. Selanjutnya kesimpulan dari teori ini. Teori kepribadian behavioristik Ivan Pavlov menekankan bahwa perilaku manusia dapat dipelajari dan dimodifikasi melalui pengkondisian, baik itu klasik maupun operan. Dengan memahami bagaimana stimulus dan respons saling berinteraksi, kita lebih baik memahami dan memengaruhi perilaku individu. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan saja nanti di dalam kelas. Karena di dalam video ini kelompok kami hanya membacakan PPT-nya dan tidak menjelaskan karena keterbatasan waktu videonya yang terlalu panjang. Dan ketika ada yang tidak mengerti, silakan tanyakan saja. Nanti di dalam kelas akan kita jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.